Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar materi matematika kembali. Sebelum kalian mencatat materi yang ibu sampaikan nanti, lebih baik kalian siapkan dulu kembali alat tulis. Lalu jangan lupa catat setiap materi yang ibu sampaikan per slide dengan cara mempost setiap slide-nya. Apabila ada terdapat gambar, ibu harap kalian tolong digambar di dalam buku kalian. Setelah selesai untuk mencatat, jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga absen di kolom komentar. Sebelum ibu menyampaikan materinya, tak bosan ibu mengingatkan bahwasannya anak-anak ibu tetap stay di rumah, tetap berada di rumah. Jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki setelah dari luar rumah, dan ketika ingin keluar tetap jaga jarak dan menggunakan maskernya. Materi matematika minggu ini yaitu mengenal sistem koordinat Kartesius. Apa sih sistem koordinat Kartesius itu? Lihat pada gambar. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Lihat, sumbu, kata kuncinya itu adalah memiliki satu atau dua lebih bilangan yang memiliki acuan sumbu yang tetap. Sumbu di sini dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y. Acuan tetapnya di sini disebut ini adalah 0. Oke. Diagram Kartesius ini terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Lalu, sumbu X di sini disebut dengan absis, dan sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Sampai sini paham? Setelah kita mengenal sistem koordinat Kartesius ini kita akan membahas dua poin. Yang pertama adalah letak benda pada koordinat Kartesius, yang kedua adalah posisi relatif benda menggunakan koordinat Kartesius. Di sini ibu mencontohkan sebuah peta atau sebuah denah suatu tempat. Kalian lihat ini, ada jalan, ada rumah-rumah, atau ada tempat-tempat kan? Apa sih perbedaan dari dua poin ini, Bu? Oke, ibu akan menjelaskan poinnya satu persatu. Pertama adalah letak benda pada koordinat Kartesius. Lihat pada gambar ini. Gambar ini terdiri dari ada rumah, gedung manunggal, SPBU, dan lain-lain kan. Rumah ini atau gedung ini merupakan suatu benda. Letak sini berarti kan letak dari rumah ini di mana, gedung ini di mana. Pada koordinat Kartesius. Ini kan terhadap jalan. Kalau koordinat Kartesius tadi adalah terhadap berarti sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar ini, ibu akan menyampaikan lagi 3 poin. Pertama, jarak tempat atau benda terhadap garis sumbu. Jarak tempat berarti jarak yang ini tadi. Lalu membaca letak benda menggunakan sistem koordinat. Membaca berarti cara membacanya, misalnya rumah ini terletak di jalan mana aja, dari jalan mana aja menuju rumah ini. Ketiga yaitu membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat Kartesius. Setelah kita membacanya, kita harus tahu cara menulisnya. Cara menuliskan letak rumah ini berada di mana.
Oke, Ibu akan menyampaikan poinnya satu persatu. Pertama yaitu jarak tempat atau benda terhadap garis sumbu. Lihat pada gambar. Perhatikan pada gambar di samping. Jarak antara titik atau benda dari garis sumbu dapat kamu hitung seperti gambar di samping. Yang dinamakan sumbu kan tadi ini. Sumbu X atau disebut dengan jalan X dan sumbu Y atau disebut di sini adalah jalan Y. Tempat berarti kita menentukan tempat rumah belajar, pasar, SMP Negeri 1, dan kota Pemda. Rumah belajar ini jaraknya itu dari sumbu X dan sumbu Y itu di mana atau berapa, dan pasar ini berapa, kantor Pemda ini berapa, dan SMP Negeri 1 ini berapa. Oke, pertama adalah pasar. Pasar ini berjarak 2 satuan terhadap jarak X. X-nya ini berarti dari 0, berarti minus 2. Lalu, terhadap sumbu Y-nya itu 4. Paham? Selanjutnya adalah rumah belajar berjarak dari 6 terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, dan 6 juga terhadap sumbu Y. Selanjutnya adalah SMP Negeri 1 itu berjarak 3 terhadap sumbu X dan 5 terhadap sumbu Y. Lalu, di sini kan cuma 3 tuh, berarti ada satu lagi, kantor Pemda. Coba kalian tebak, kantor Pemda ini berjarak berapa terhadap jalan X dan berjarak berapa terhadap jalan Y? Oke, benar. Kantor Pemda ini terletak pada berjarak 5 satuan terhadap sumbu atau jalan X dan berjarak 2 terhadap jalan Y. Sampai sini paham kan? Oke, selanjutnya adalah membaca letak benda menggunakan sistem koordinat. Lihat pada gambar ini. Letak tempat-tempat pelayanan tersebut dapat ditunjukkan dengan sistem koordinat secara sederhana. Letak benda. Benda di sini seperti pasar, sekolah, hotel, bank, dan kantor pos. Kita membaca letak ini berada di mana. Sebelum kita membacanya, kita harus tahu. Tadi kan sumbu itu ada 2, sumbu X, berarti di sini adalah sumbu X. Di sini adalah sumbu Y. Sumbu X ini terdiri dari kode-kode huruf, dan sumbu Y ini terdiri dari bilangan angka. Atau Y ini adalah sumbu tegak, dan X ini adalah sumbu mendatar. Lalu untuk menentukan ini, jadi hasil tentuannya itu, letak tempat-tempat layanan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Pertama, hotel. Hotel ini terletak pada koordinat hotel C5. Bank terletak pada koordinat F5. Lalu pasar terletak pada koordinat F10 dan kantor pos terletak pada J3 dan sekolah terletak pada J9.
Kalau ibu buat satu titik lagi di sini misalnya, di sini rumah. Berarti rumah ini terletak pada titik, lihat sumbunya, di X dia ada titik H, di Y dia ada titik 7. Berarti rumah terletak pada koordinat H, 7. Oke. Paham sampai sini? Selanjutnya adalah membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat Kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat Kartesius ini pertama ada 3. Pertama yaitu gunakan titik acuan. Titik acuan di sini kan tadi adalah 0,0. Ini titik namanya titik acuan. Untuk menentukan nilai titik A. X-nya ini menunjukkan langkah ke arah mendatar atau ke arah mendatar ke kiri. Di sini positif. Dan sini negatif mendatar. Dan Y ini ada 2 juga, dia tegak, arahnya ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas itu positif, dan ke bawah itu adalah negatif. Di sini kan untuk menentukan titik A, berarti A dalam kurung X, Y. Berarti ini sama dengan A-nya berapa? X-nya berapa? Di titik X-nya ini dia terletak pada angka berapa? Oke. Ini benar. Berarti dia terletak pada koordinat 5, 2. Oke. Nah, ini dia. Berarti titik A ini dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan atau X5. X sama dengan 5 dilanjutkan ke atas 2 satuan Y, 2. Jadi koordinat titik A itu terletak pada 5,2. Titik B terletak pada minus 3,2. Titik C terletak pada minus 5, minus 3. Lalu titik D terletak pada minus 3, terletak pada 3, minus 4. Oke. Selanjutnya adalah poin B tadi adalah posisi relatif benda menggunakan koordinat Kartesius. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X, Y. Bilangan X ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y ini terletak bilangan menyatakan pada titik itu dari sumbu X. Di gambar ini terdapat yang namanya kuadran. Kuadran itu ada kuadrannya terdiri dari 4. Pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ini terletak pada X positif dan Y positif. Kuadran kedua ini terletak pada X negatif dan Y positif. Kuadran ketiga terletak pada X negatif, Y negatif. Dan kuadran keempat terletak pada X positif dan Y negatif. Kita ambil contoh. Menentukan nilai Q dan P. Q ini titik Q ini terletak pada kuadran 1 dan P ini terletak pada kuadran ke-2. Oke, sekian dari pembahasan materi matematika pada hari ini. Sekali lagi, tetap stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jangan lupa untuk mencuci tangan dan gunakan masker jika bepergian.
Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.